cara membuatnya, mari kita praktek bersama. Untuk memulai, kita akan masuk ke Gmail dulu. Setelah Gmail, silakan masuk ke aplikasi Google Drive. Setelah itu, silakan sobat-sobat untuk masuk membuat file sendiri. Ya, seperti biasa, klik kanan, kemudian Google Slide. Kebetulan saya sudah membuat contohnya karena pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang presentasi, berarti desainnya sobat-sobat sudah membuat ya, sudah bisa. Baik, saya akan presentasikan contohnya yang sudah saya buat, ada 2 soal. Sobat-sobat bisa lihat. Nah, ini covernya untuk memulainya. Kemudian saya klik Go. Maka akan terhubung dengan ke soal di slide kedua. Nah, siapakah Presiden Indonesia ke-6? Kalau saya jawab Insinyur Soekarno, maka salah. Saya klik kembali ke soal. Kalau saya pilih Pak Jokowi, oh masih salah lagi, saya klik kembali ke soal. Kalau saya pilih SBY, ternyata benar. Kemana linknya? Nah, ke soal berikutnya. Ya, lapangan udara Adi Sucipto terletak di, kalau saya Jakarta salah, kalau Surabaya salah, kalau Jogja ternyata benar. Nah, setelah benar kemana lagi? Ya, karena tadi saya hanya membuat soal 2, ya sudah. Berarti kembali ke soal awal. Sampai sini sobat-sobat sudah punya gambaran? Nah, kalau sudah punya gambaran, sekarang kita akan mulai bagaimana cara membuatnya. Ya. Oke. Sebentar, saya share screen dulu. Bagaimana cara membuatnya? Oke. Ini contohnya tadi, yang tadi mesti saya keluarin dulu ya. Nah, ternyata dari sini kita akan membuat. Kalau misalnya udah selesai nih, desainnya sudah selesai seperti ini. Ini saya contoh, slide 1 cover, slide 2 soal, slide 3 jawaban benar, slide 4 jawaban salah, slide 5 jawaban salah. Kenapa saya membuat 3 slide untuk jawaban? Karena berhubungan dengan 3 option dari jawaban. Nah, caranya seperti apa? Ceritanya ini sudah selesai ya. Saya akan membuat lambang-lambangnya untuk hyperlink-nya. Jadi hyperlink itu gunanya untuk menghubungkan ya sobat-sobat antara slide yang satu dengan slide yang lain atau dengan poin yang lain. Mungkin bisa berupa link-link dari aplikasi lain atau dari YouTube dan seterusnya. Maka caranya contoh, kalau saya mau buat lingkaran, maka pilihnya menu shape, kemudian buat lingkaran. Nah, kalau sudah ini bisa diwarnain pakai kaleng cat. Kalau mau menulis tambahan Go, maka pilih T. Setelah itu diklik, tulis Go. Setelah Go di blok, ya di blok kita besarkan, warnanya kita rubah. Oke, besarkan lagi. Nah, selesai.
Bagaimana untuk slide yang lain? Silahkan. Silahkan ya, untuk ini setelah benar mau kemana, silahkan pakai simbol yang lain juga boleh. Sekarang kita akan mulai menghubungkan atau link. Caranya klik bentuknya, gambarnya ini, klik kanan sehingga muncul link. Setelah di link, maka Go ini mau lari kemana? Nah, ke slide 2. Maka kita klik, kita tulis slide 2. Maka bisa langsung terapkan, bisa diklik slide 2. Saya biasanya langsung slide 2-nya yang saya klik. Jadi dia langsung terhubung. Begitu juga kita sekarang ke slide 2. Nah, Soekarno berarti jawaban salah. Maka tadi jawaban salah ada di slide 4 dan 5. Supaya mudah, saya menyarankan yang atas dulu. Berarti slide 4. Nah. Dan seterusnya. Berarti SBY benar. SBY benar berarti ke slide ke-3. Begitu juga Jokowi. Jokowi salah berarti ke slide ke-5. Ya, jawabannya salah berarti ke-5. Kemudian setelah jawaban salah, misalnya kita ketiga nih. Oh, jawaban benar. Berarti ini langsung terhubung kemana? Ke soal berikut kan? Nah, soal berikut ada di slide berapa? Begitu juga dengan yang salah. Kalau yang salah berarti kemana larinya? Ke soal yang tadi belum dijawab benar. Berarti ke slide kedua. Begitu juga dengan yang salah. Pernyataan dari yang C tadi. Maka akan kembali lagi ke soalnya. Demikian caranya membuat hyperlink. Nah, terus bagaimana hyperlink ini bisa berfungsi? Teman-teman bisa lihat. Ketika hyperlink ini hanya begini aja, kita share belum berfungsi teman-teman, maka harus kita setting slide-nya. Caranya bagaimana? Yaitu per slide kita aktifkan, kemudian pilih menu slide. Kita pilih lewati, ya, lewati. Oke. Kedua, begitu juga, slide, lewati, sampai terakhir. Kemudian, kalau sudah dilewati semua, maka akan ada simbol mata yang dicoret. Jadi itu artinya hanya bisa melihat, nggak bisa melanjutkan kemana-mana kalau tidak ditekan hyperlink yang tadi sudah dibuat. Ya. Setelah itu, bagaimana ini bisa, linknya bisa sampai ke orang lain? Maka harus dibuat menjadi settingan web Google Slide-nya. Caranya, klik file, kemudian pilih publikasikan web. Nah, kalau sudah, sehingga muncul di sini berapa detik, putar slideshow segera, mulai ulang. Saya biasanya saya biarkan aja, kemudian saya pilih. Nah, ini sudah keluar ya. Biasanya ditanya di sini, terus kita jawab oke, maka akan keluar link seperti ini. Nah, ini ya sobat-sobat yang kita salin. Nah, setelah kita salin, kita kasih link ini, maka siapapun yang menerima link ini langsung bisa mengerjakan ya. Coba saya pakai link yang sudah jadi tadi. Nih, publikasikan web. Nah, tinggal publikasikan. Nah, dia masih tanya, oke. Setelah oke, keluar link, kita copy, salin. Teman-teman bisa lihat di sini, saya buka tab, saya tempel.
enter. Nah, udah langsung main. Nah, ya, kira-kira seperti itu gambaran cara membuat soal interaktif melalui Google Slide. Semoga bermanfaat. Jika menurut sobat-sobat ini bermanfaat, berguna, silahkan share, like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Terima kasih sobat-sobat, sampai ketemu di tutor berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.